Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi yang kami hormati Dr. Untung Tranggono. Selamat pagi kakak-kakak dan rekan Presiden Urologi yang berbahagia. Saya Wisda, Presiden Urologi semester 5. Pagi ini akan membahas bersama-sama tentang EAU Guideline mengenai primary urethral carcinoma atau kanker uretra primer. Next. Jadi pada EAU reading kali ini saya akan membagi pembahasannya menjadi 6 subbab sesuai dengan apa yang ada di dalam EAU reading. Yang pertama adalah epidemiologi, etiologi, dan patologi dari primary urethral carcinoma ini. Kemudian yang kedua adalah staging dan classification system dari primary urethral carcinoma ini. Yang ketiga, bagaimana kita mendiagnosis kanker uretra ini. Kemudian keempat tentang prognosisnya. Yang kelima tentang manajemennya. Dan selanjutnya adalah tentang follow up-nya. Next. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kanker uretra ini merupakan kanker yang sangat jarang. Jadi prevalensinya kurang dari 1% dari seluruh keganasan di bidang genitourinary. Dan prevalensinya cukup dominan di laki-laki dibanding dengan perempuan dengan perbandingan 2,9 dibanding 1. Jadi nyaris 3 kali lipat laki-laki lebih berisiko jadinya kanker uretra dibanding perempuan. Dan kanker uretra ini biasanya muncul pada usia-usia di atas 75 tahun. Nah, apa saja faktor risiko yang menyebabkan terjadinya kanker uretra ini, baik pada wanita maupun pada pria? Kita akan bahas pertama yang pada pria dulu. Kalau yang pada pria ada 7 setidaknya sampai dengan saat ini faktor risiko yang bisa mengakibatkan munculnya kanker uretra primer. Yang pertama adalah terjadi adanya struktur uretra. Kemudian yang kedua adalah adanya iritasi kronis setelah dilakukan kateterisasi atau uretroplasti. Jadi mungkin pada penggunaan kateter yang lama terjadi inflamasi yang kronis sehingga mengakibatkan metaplasia. Kemudian yang ketiga adalah dilakukannya EBRT atau external beam radioterapi. Kemudian yang keempat adalah dilakukannya implantasi radioaktif seed. Biasanya ini pada radioterapi yang menggunakan brachytherapy. Kemudian faktor risiko berikutnya adalah adanya inflamasi yang kronis pada uretra atau uretritis, baik itu uretritis karena gonore maupun yang non gonore. Kemudian yang keenam adalah adanya penyakit menular seksual selain uretritis, contohnya adalah kondiloma, yang biasanya kondiloma ini diakibatkan oleh HPV tipe 16. Kemudian faktor risiko berikut adalah lichen sclerosus. Sedangkan pada perempuan, yang menyebabkan atau yang menjadi faktor risiko terjadinya PUC atau primary urethral carcinoma ini adalah yang pertama adalah adanya urethral diverticula atau diverticulum pada uretra. Kemudian yang kedua adalah kejadian infeksi traktus urinarius yang berulang dan terus-menerus. Next. Jadi ini adalah tabel yang menggambarkan bagaimana karakteristik patologis dari kanker uretra. Di sini kita bisa melihat bahwa kanker uretra dibagi menjadi 2 pada pria dan pada wanita. Pada pria, yang dominan histopatologisnya adalah UC atau urothelial carcinoma sekitar 78%. Kemudian yang kedua adalah squamous cell carcinoma sekitar 12%. Dan berikutnya adalah adenokarsinoma yaitu 5%. Sedangkan pada perempuan terbalik. Jadi yang lebih dominan adalah yang tipe adenokarsinoma, kemudian yang kedua adalah tipe squamous cell carcinoma, kemudian urothelial carcinoma, dan tipe patologis lain yang tidak disebut karena tipenya lumayan jarang. Nah, ini adalah sistem staging dan sistem klasifikasi yang dipakai oleh EAU untuk kanker uretra primer. Untuk kanker uretra primer ini seperti pada kanker umumnya kita menggunakan staging TNM, T untuk tumornya, N untuk limfonodia, dan M untuk metastatiknya.
Untuk tumornya kita bagi, apakah tumor tersebut tumor yang urotelial atau tumor yang tidak harus urotelial atau hanya terbatas di uretra. Untuk yang terbatas di uretra, kita bagi menjadi ada yang namanya TA, T in situ, T1, T2, T3, dan T4. Sedangkan kalau pada yang urotelial yang membedakan adalah pada T in situ dibagi menjadi dua, yaitu T in situ yang PU atau prostatic urethra dan T in situ yang PD atau prostatic duct. Nah, bagaimana definisinya? Yang pertama adalah untuk yang TA. TA ini didefinisikan sebagai tumor uretra atau kanker uretra yang bersifat non-invasif dan bentuknya papiler atau polipoid atau verrucous berbentuk seperti kembang kol. Sedangkan untuk T in situ sama seperti tumor pada umumnya yaitu flat tumor atau in situ tumor. Kemudian T1 adalah tumor yang menginvasi subepithelial connective tissue. Kemudian T2 adalah tumor yang sampai menginvasi corpus spongiosum atau prostat atau musculus periuretral. Kemudian yang T3 adalah tumornya sampai dengan corpus cavernosum atau sampai menembus prostatic capsule atau sampai anterior vagina atau sampai bladder neck. Atau T3 ini bisa disebut sebagai ekstensi ekstra prostat. Kemudian yang T4 adalah tumor menginvasi organ-organ lain atau terjadinya invasi pada kandung kemih. Untuk yang urotelial karsinoma pada prostat relatif sama untuk T1 dan T4-nya. Sedangkan bagaimana dengan N-nya atau limfonodinya? Limfonodinya dibagi sampai dengan N2. Jadi NX adalah tidak dapat kita mengidentifikasi status limfonodinya. Kalau N0 tidak ada keterlibatan limfonodi, N1 keterlibatan single, dan N2 keterlibatan limfonodi multiple. Sedangkan untuk M-nya, M itu nanti dibagi hanya sampai dengan M1. Jadi M0 tidak ada metastase, sedangkan M1 ada metastase yang jauh. Nah, bagaimana untuk tipe histopatologisnya? Seperti pada kanker buli, pada tumor uretra ini juga dibagi berdasarkan histopatologis urotelial atau histopatologis non urotelial. Kalau yang urotelial dibagi menjadi 3, seperti tumor buli yaitu panlam, low grade, yang kemudian high grade. Panlam ini merupakan kepanjangan dari papillary urethral neoplasm of low malignant potential sesuai dengan WHO tahun 2004. Sedangkan untuk yang tipe histologis non urotelial hanya dibagi menjadi GX, G1, G2, dan G3. Semakin besar angka G-nya, maka diferensiasinya semakin buruk atau prognosisnya semakin jelek. Baik. Kemudian bagaimana kita mendiagnosis pasien-pasien yang dicurigai memiliki karsinoma uretra? Yang pertama kita bisa nilai dari anamnesis. Anamnesis pada pasien-pasien yang memiliki kecenderungan untuk terjadinya kanker uretra bisa dibagi menjadi 2. Kalau gejalanya itu masih gejala awal, biasanya hanya muncul gejala hematuria atau munculnya darah pada OUE. Sedangkan kalau sudah terjadi fase atau stadium yang lanjut atau locally advanced, biasanya akan muncul extrauretral mass atau massa yang muncul atau massa yang terpalpasi di luar uretra. Atau bisa juga ada gejala-gejala BOO atau bladder outlet obstruction. Kemudian bisa terjadi pelvic pain atau fistula uretrokutan. Bisa juga terjadi formasi abses di sekitar uretra atau terjadinya dispareni atau nyeri pada saat berhubungan seksual. Sedangkan pada pemeriksaan fisik, kita bisa lakukan palpasi pada genitalia eksterna dan kita harus mencari adakah indurasi atau adanya massa pada genitalia eksterna, dan kita juga konfirmasi dengan digital rectal examination. Apakah memang sudah ada keterlibatan sampai dengan rektum. Nah, kemudian bagaimana peranan uretrosistoskopi dan biopsi? Jadi uretrosistoskopi pada kasus kanker uretra itu sangat penting. Kenapa kita penting? Karena untuk menentukan ekstensi tumor, untuk menentukan lokasi topikal dari tumor, dan untuk mengambil jaringan atau melakukan biopsi. Nah, bagaimana tentang sistoskopinya? Sistoskopinya juga penting untuk kita mengeksklud kemungkinan adanya tumor buli yang terjadi bersamaan dengan tumor uretra.
Jadi pada saat kita melakukan diagnostik uretrocystoskopi, kita harus melihat apakah pada buli juga mendapatkan atau memiliki tumor tumor buli, sehingga nanti manajemennya juga akan berbeda. Sedangkan bagaimana tentang pemeriksaan radiologis pada pasien-pasien kanker uretra? Yang pertama kita harus kita sebaiknya melakukan pemeriksaan yang di IEU ini disebutkan ada dua, yaitu MRI dan CT scan. Nah, MRI ini baik untuk mengevaluasi besarnya tumor atau ekstensi dari tumor, dan bisa melihat adanya keterlibatan limfonodi, ya terutama limfonodi pada daerah inguinal dan daerah pelvis. Sedangkan untuk CT scan itu direkomendasikan untuk melihat adanya penyebaran tumor tersebut ke daerah-daerah lain seperti ke toraks, kemudian ke abdomen, ke pelvic. Jadi penggunaan MSCT ini lebih digunakan untuk melihat lesi metastasis pada kanker uretra primer ini. Sedangkan bagaimana peranan keterlibatan limfonodi regional pada kasus kanker uretra ini? Nah, ternyata keterlibatan limfonodi regional pada kanker uretra ini biasanya menunjukkan adanya suatu metastatic disease. Jadi 84% pasien-pasien yang menunjukkan adanya keterlibatan limfonodi juga menunjukkan adanya metastatik di tempat lain. Nah, jadi rekomendasinya di EU adalah strong untuk penggunaan uretrocystoskopi, terus penggunaan CT scan untuk toraks dan abdomen metastasis juga strong, dan penggunaan MRI untuk melihat ekstensi lokal dari uretral tumor dan pembebasan limfonodi juga strong, tiga-tiganya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang prognosis. Jadi ada suatu studi di Eropa yang namanya studi Rare Care. Jadi Rare Care studi ini melihat bagaimana overall survival rates pada pasien dengan karsinoma uretra di Eropa. Ternyata setelah diikuti selama 5 tahun, angkanya adalah pada 1 tahun itu 71%, sedangkan pada 5 tahun 54%. Jadi kalau dilihat di sini overall survival rate-nya juga cukup tinggi dibandingkan kanker-kanker yang lain. Sedangkan bagaimana dengan cancer specific survival rate-nya? Nah, ternyata pada 5 dan 10 tahun didapatkan angka 68% dan 60%. Jadi menurut data ini prognosisnya lebih dari 50% pasien yang terdiagnosis kanker uretra masih bisa hidup. Lebih dari 50% masih bisa hidup dalam jangka waktu 5 tahun ke depan setelah terdiagnosis. Nah, apa saja faktor prognosis yang bisa membuat pasien tersebut memiliki prognosis yang lebih jelek atau prognosis yang lebih malam dibandingkan yang lain? Yang pertama adalah usia yang lanjut atau usia yang di atas 65 tahun serta ras hitam. Ras hitam di sini adalah yang dimaksud ras negroid. Nah, kita tidak termasuk ras negroid karena termasuk ras mongoloid walaupun warnanya mungkin agak kehitaman. Nah, yang kedua adalah tentang stagingnya, grading dan keterlibatan limfonodi dan metastase. Kembali ke TNM tadi dan kembali ke gradingnya. Apakah termasuk G1, G2, G3 dan seterusnya. Kemudian adanya ukuran tumor dan lokasi tumornya. Semakin proksimal lokasi tumornya maka prognosisnya semakin buruk. Kemudian modalitas terapi yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan terapi yang penile preserving atau kita menyisakan penisnya terlalu banyak, juga kemungkinan rekurensinya semakin tinggi. Kemudian underlying histologi seperti yang tadi dibahas, adanya concomitant bladder cancer. Jadi ketika kanker uretra ini disertai oleh kanker buli, maka prognosisnya semakin buruk. Dan adanya dan tempat dari rekurensinya. Jadi untuk lokasi rekurensi uretral maupun non uretral ini juga berbeda dari segi prognosis. Nah, bagaimana manajemen pada pasien-pasien dengan uretral karsinoma ini? Nah, jadi di IEU ini dibagi menjadi 5 subbab lagi. Jadi bagaimana kita melakukan manajemen pada laki-laki, bagaimana kita melakukan manajemen pada perempuan, kemudian bagaimana peranan multimodal treatment, ya,
pada kedua gender. Yang keempat, bagaimana treatment ureteral karsinoma jika ureteral karsinoma ini berada pada uretra paspotatika. Kemudian yang kelima adalah bagaimana jika ureteral karsinoma ini sudah metastatik. Yang pertama, bagaimana kalau di laki-laki? Jadi seperti kita ketahui, pineal karsinoma ini mirip dengan kanker penis. Yang membedakan adalah tumor primernya muncul di mana. Kalau tumor uretra biasanya muncul dimulai dari OUE, sedangkan kalau tumor penis dimulai dari glans penis. Sehingga untuk treatment modalitinya juga mirip. Semakin distal tumor tersebut ditemukan, maka kita juga harus mengambil atau mengeksisi lebih distal lagi dari tumor primernya. Nah, semakin kita distal, semakin survival rate-nya meningkat. Jadi kalau kita mau memilih suatu terapi modality yang memang penile preserving surgery, maka kita harus melakukan circumferential assessment atau dalam hal ini bisa diwakili dengan frozen section. Rekomendasinya di IEU adalah strong. Jadi kita harus memastikan apakah part tumor yang kita ambil sudah bersih dari tumor atau belum. Nah, bagaimana pada perempuan? Untuk pada perempuan, yang direkomendasikan di IAU adalah yang pertama dilakukan primary radical uretrectomy. Jadi untuk semua kasus tumor uretra ini sebenarnya adalah uretrectomy yang disebut di IAU, bukan penektomi. Jadi karena tumornya di uretra. Nah, pada perempuan ini dilakukan uretrectomy dengan cara mengambil jaringan periuretral termasuk otot-otot sekitarnya, otot-otot bulbocavernosusnya sampai dengan bladder neck, tergantung di mana tumor tersebut muncul. Nah, bagaimana tentang peranan radioterapi pada ureteral karsinoma ini? Nah, ternyata peranan radioterapi ini justru membuat adanya pelvic toxicity. Apa itu pelvic toxicity? Justru malah membuat banyak efek samping yang tidak diharapkan seperti terjadinya stenosis uretra, terjadinya fistula, nekrosis, dan sebagainya. Sehingga penggunaan untuk radioterapi sebagai pengganti dari uretrectomy itu rekomendasinya sangat lemah atau weak di sini. Kemudian bagaimana peranan multimodal pada terapi ureteral karsinoma baik itu di laki-laki maupun perempuan. Nah, sebelumnya kita harus menyamakan persepsi dulu. Yang disebut multimodal terapi adalah dilakukannya uretrectomy ditambah kemoterapi dengan pertimbangan dilakukannya radioterapi. Jadi yang disebut multimodal adalah kombinasi dari ketiganya tersebut. Nah, bagaimana peranan cisplatin based kemoterapi preoperatif atau neoadjuvan cisplatin based? Nah, ternyata kalau pasien-pasien dengan ureteral karsinoma yang kita berikan cisplatin based combination kemoterapi, ini meningkatkan prolong survival-nya, walaupun pasien-pasien yang diberikan itu adalah pasien-pasien yang memiliki limfonodi positif. Sedangkan bagaimana jika kita melakukan kemoradioterapi pada kasus-kasus SCC yang locally advanced? Nah, ternyata pada kasus-kasus SCC uretra yang locally advanced, kalau kita memberikan 2 siklus 5-FU dan mitomycin C dengan diberikan bersamaan IBRT, ini ternyata memberikan respon yang baik pada 80% pasien-pasien yang diberikan terapi ini. Nah, kemudian bagaimana peranan salvage treatment pada recurrent primary ureteral carcinoma setelah dilakukan treatment primer? Ternyata tidak memberikan perbedaan yang bermakna. Perbedaan survival rate-nya mirip. Nah, bagaimana peranan untuk mendiseksi limfonodi pada kasus primary ureteral carcinoma ini? Ternyata untuk mengontrol terjadinya keterlibatan limfonodi pada kasus ureteral karsinoma ini bisa dilakukan tidak hanya lymphnode dissection, tapi juga bisa dilakukan radioterapi maupun kemoterapi. Jadi untuk terapi dari ureteral karsinoma ini rekomendasinya sangat strong di IAU disebutkan harus melibatkan multidisciplinary team, baik itu kita sebagai urologis maupun radio-onkologis sebagai ahli radioterapi, kemudian onkologis sebagai ahli kemoterapi. Kemudian bagaimana jika karsinoma uretra ini sudah melibatkan prostat? Nah, ternyata untuk treatment konservatif secara lokal dengan
tur yang dilakukan secara ekstensif dan dilanjutkan dengan instilasi BCG itu efektif untuk uretral karsinoma prostatika yang dia stagingnya masih TA atau T in situ. Sedangkan untuk pasien-pasien yang dilakukan tur prostat kemudian dilakukan BCG itu juga memberikan suatu improve complete response rate. Jadi memberikan suatu respon terapi yang baik dibanding tidak diberikan. Jadi rekomendasinya di sini adalah kalau sudah ada keterlibatan prostat atau uretra prostatika, kita bisa menawarkan uretral sparing approach dengan cara TUR kemudian diinsersi BCG pada pasien-pasien yang non-invasif atau pasien in situ. Nah, baik itu yang tipenya PU atau PD. Kan tadi kita sudah membahas bahwa ada T in situ yang PU dan T in situ yang PD. Sedangkan pada pasien-pasien yang tidak merespon dengan BCG atau pada pasien-pasien dengan keterlibatan duktal atau stromal, kita disarankan untuk melakukan sistoprostatektomi atau dilakukan radikal sistektomi. Nah, bagaimana tentang pasien-pasien yang sudah metastase? Ya, ternyata data-data di EAU belum mendukung banyak untuk evidence base-nya tentang manajemen pada kasus-kasus metastatik. Nah, ini adalah manajemen algoritma terapi dari pasien-pasien yang dicurigai uretra karsinoma primer. Jadi kita bisa lihat kotak yang paling atas, di situ kita harus mendiagnosis PUC ini atau primary ureal carcinoma ini dengan cara uretrositoskopi atau dengan biopsi atau TUR atau dengan sitologi urin. Nah, kemudian kita lakukan staging dengan cara pelvic MRI ya. Jadi yang disarankan adalah pelvic MRI dan chest atau abdomen untuk melihat metastase di tempat lain. Kemudian kita bisa mengklasifikasi pasien tersebut apakah dia masih localized, apakah locally advanced atau distant metastasis. Yang dimaksud dengan localized adalah T2 ke bawah. Yang dimaksud dengan locally advanced adalah T3, T4 atau keterlibatan nodal tapi masih M0. Sedangkan metastasis adalah ya sudah M1. Nah, di sini bisa kita lihat pada kasus-kasus yang localized atau T2 ke bawah, pada kasus-kasus prostat, keterlibatan prostat seperti yang kita bahas tadi, kita bisa melakukan tur prostat dan BCG saja. Tetapi jika sudah keterlibatan prostat, tapi dia T2, maka disarankan untuk dilakukan radikal prostatektomi. Jika ada tumor-tumor ureter yang proksimal, tetapi dia masih T atau T1, kita bisa lakukan uretrektomi, baik itu secara parsial maupun komplit. Sedangkan kalau proksimal T2, bisa dilakukan uretrektomi parsial atau komplit, sama seperti yang TA, T1. Nah, bagaimana tentang yang distal? Jadi kalau yang distal dibagi menjadi dua. Kalau distal TAT2 ini, yang masih lokalis ini, kalau yang laki-laki bisa dilakukan distal uretrektomi, sedangkan untuk yang perempuan bisa dilakukan urethral sparing surgery, atau dilakukan uretrektomi saja, atau sambil atau dilakukan radioterapi. Walaupun radioterapi ini seperti yang tadi kita bahas bisa menyebabkan pelvic intoxication, yaitu mungkin ada terjadi sistitis, mungkin terjadi stenosis ureter dan sebagainya. Tetapi untuk yang locally advanced atau T3, T4 atau keterlibatan nodal tanpa disertai metastasis, kita disarankan untuk melakukan neoadjuvan kemoterapi dan pembedahan atau kemoradioterapi atau pembedahan dan adjuvan kemo. Jadi di sini lebih ditekankan multimodal terapi pada T3, T4. Sedangkan kalau T3, T4-nya disertai N, baik itu N1 maupun N2, disarankan sangat kuat untuk dilakukan kemoterapi dan konsolidatif surgery atau dilakukan kemoradioterapi. Jadi pada kasus lokal advance yang bisa kita tarik garis besar adalah dilakukannya multimodal terapi sebagai rekomendasi utama. Nah, bagaimana untuk pasien-pasien yang sudah terjadi metastasis? Nah, pada pasien-pasien yang sudah terjadi metastasis, disarankan untuk dilakukan sistemik terapi. Nah, apa itu sistemik terapi? Nah, disebutkan sistemik terapi merupakan kemoterapi yang diberikan secara sistemik atau secara intravenus. Kalau terjadi lokal rekurensi, misalnya pasien sudah diuretrektomi, kemudian muncul lagi di kemudian hari atau kemudian bulan atau kemudian tahun, maka kita harus assess ulang pasien tersebut. Apakah masih localized atau locally advanced atau berubah jadi metastasis dengan cara seperti dua kotak di atas ini. Nah, bagaimana follow up pasien-pasien dengan primary ureteral carcinoma? Jadi ternyata di EAU ini juga data-data penelitiannya kurang tentang follow up
pada pasien-pasien primary ductal carcinoma karena kanker ini juga termasuk kanker yang cukup jarang. Nah, jadi hanya disebutkan ada beberapa penelitian yang menyebutkan kalau pasien-pasien yang sudah terdiagnosis primary ductal carcinoma dan sudah dilakukan terapi, baik itu pembedahan, radio, kemo, multimodal, dan sebagainya, kita harus melihat 3 hal yang harus kita evaluasi setiap pasien datang ke poliklinik. Yang pertama adalah sitologi urin, kemudian dilakukannya uretrosistoskopi, baik itu secara office maupun non-office. Jadi office bisa dilakukan di poliklinik dengan bius lokal, atau yang ketiga adalah dilakukannya cross-sectional imaging, baik itu menggunakan MRI atau MSCT untuk melihat adanya metastas. Demikian dokter.